minta fotoin dong berapa, segini juta misalnya. Kok mahal banget, harga temen lah. Nah gimana menurutmu kira-kira pandangannya? SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 berkomunitas tuh. Di Kenal sama Tasik om-om. Iya. kenal sama om-om. Iya, kan isinya om-om semua tuh kalau komunitas Oke. fotografi. Nah saya juga penasaran nih, kalau misalnya foto-foto model kayak gitu, itu foto-fotonya itu dijual sama fotografernya atau si modelnya sih? Halo Sobat Milenia, balik lagi bareng gue Ikok Safarudin, sesepuh Milenia News ya. Siapa lagi yang ngasih nama? Oke, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif lagi. Tentunya dari kalangan Gen Z dan juga generasi muda ya. Ini hadir dari seorang fotografer. Nah, kita akan ulik bagaimana dia menjalani ataupun menyukai, menggeluti profesinya dan juga hal lainnya. Oke, udah mulai ketawa aja nih. Kita Halo Lulu. Halo, halo. Lulu ya namanya ya. Tadi Betul. kita udah kenalan sih dulu. Enggak sih, ini teman gua. Tapi biar lebih auto boleh kenalan dulu aja lu dengan present sendiri boleh. Oh, oke. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, teman apa? Sobat Milenia. Milenia. Ya, Milenia. Kita Tanpa L. portalnya kita milenianews.com. Nah, ini Oke. bagian dari Milenia News. Ya, halo Sobat Milenia. Perkenalkan, nama aku Lulu Azmi Salsabila. Aku asalnya dari Tasikmalaya, sama Kak Ikok. Halo. Kalau saat ini profesiku sebagai program asisten di Kelas Pagi Indonesia, gitu. Dari kelas pagi. Kelas Itu Pagi apa sih itu? Indonesia. Boleh dijelasin mungkin Sobat Milenia pengen tahu. Kelas Pagi Indonesia adalah komunitas fotografi yang itu ada kelas-kelas ya, kelas-kelas yang teman-teman bisa belajar di sana. Ada workshop, ada kelas reguler dan lain-lain. Kita juga suka kerja sama brand ataupun lembaga untuk pembelajaran fotografi ini sih. Dan kenapa namanya kelas pagi? Itu karena mulainya jam 6 sampai jam 9 pagi. Belajarnya, buka Betul, kelasnya. Betul. Pagi banget ya, ngalahin petani. Kalau ke sawah. Itu Betul. mahal nggak? Di sana kelasnya ini kan komunitas, tapi kelas bayar nggak? Sebenarnya kalau yang kelas reguler itu sukarela. Oh, bayarnya sukarela. Iya, Per? ada yang bayar, ada yang enggak. Oh gitu. Kan Maksud- sukarela. Oh iya sih. Tapi maksudnya sukarelanya harus bayar enggak ya? Enggak harus, tapi kita agak mikir ya sebetulnya ke situ sih. Iya ya. Dan itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Oh, udah di banyak kota udah ada berarti. Betul, hybrid jatuhnya. Jadi Oh, hybrid, I yang see. offline-nya di Jakarta, kemudian di daerah-daerah Online-nya di dapatnya online gitu. Tapi ada juga workshop yang berbayar. Itu biasanya kayak basic lighting buat beauty gitu. Jadi orang mau belajar lighting yang emang bener-bener proper nih buat kayak foto kosmetik atau apa kayak gitu-gitu. Ada juga yang satuan. Tapi kalau kelas reguler itu dilaksanakan 8 sampai 9 bulan. Yang nanti kalau yang kelas sekarang itu pameran akan dilakukan di Februari tahun depan. Februari tahun depan. Ya, Itu jadi yang syarat adanya kelulusan. sendiri. Iya, syarat kelulusannya Oh. adalah melakukan pameran. Oh, oke. Gitu, di kelas Kerjasama gelarannya atau Pasti kerjasama Swadaya. ya. kerjasama? Pasti kerjasama sih dengan brand atau lembaga kayak gitu, pasti ada kerjasama karena ya kelasnya aja sukarela ya. Gak mungkin juga bikin pameran sukarela. Iya, ya itu sih apa ya, pasti ada kerjasama sih. Nah, siapa tahu mau support boleh. jadi Di media daerah partner. mana sih di Jakarta? Kalau base-nya sih di Cipete ya. Oh, Cipete. Cipete. Sebelah mana Cijengkol? Ya. Waduh. Cipete. Di mana lagi? Jakarta. Nggak tahu. Jaksel ya. Iya, Jaksel, Jakarta, Cipete Jakarta Utara. Selatan pinggiran. Iya, kalau MRT itu Haji Nawi. Oh, Haji Nawi, bener Betul. daerah situ. Sobat milenial kalau mau gabung boleh ya, boleh kunjungi di mana nih? Websitenya ada atau kontak di mana? Ada di Instagramnya @kelaspagi @kelas_pagi_Indonesia. Oke, nanti kita cantumin di deskripsi ya. Boleh. Oke, Lulu sendiri nih, ini temen gue ya, jadi gue manggilnya Lulu aja. Lu ya? Lu apa gue? Jadi gak bisa bedain ini antara manggil sama manggil nama. Lulu sendiri awal ketertarikannya ke dunia fotografi itu gimana sih lu? Dari kapan juga sih?
Oke, kalau kalau pertama kali senang-senang motret tuh waktu SD ya. SD. SD, iya. Pakai HP Berarti iya Nokia. masih zaman-zaman pakai HP berarti ya. Betul. Nokia adalah kamera terbagus waktu itu Oh, untuk setuju HP. banget. Karena untuk beli kamera saat itu agak mahal ya. Kan udah mulai digital tapi mahal. Jadi satu-satunya untuk mensiasati kamera ya dengan beli handphone waktu itu. Kalau untuk Foto ya, foto. kameranya kan. Terus abis Baik. itu seriusnya kayak gabung komunitas itu di SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya, Tapi udah punya kamera Pak, pas kelas 3. udah punya. Kamera pertamaku Olympus Pentium 3 kalau nggak salah namanya. Makanya bos. Nggak juga. Itu dibeliin kakak ya. Oh, beliin kakak. Support banget nggak kamu ya? Support banget. Luar biasa. SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 berkomunitas tuh. Di Kenal Tasik? sama om-om. Iya. Kenal sama om-om? Iya, kan isinya om-om semua tuh kalau Oh, komunitas oke. fotografi. Saya yang negatif. Ada eh, kalau nggak salah penggemar fotografi Tasikmalaya ya, PFT nama komunitasnya waktu PFT. itu. Sampai sekarang masih ada? Sekarang udah nggak ada ya. Orangnya nggak udah pada kemana gitu, udah jarang aktif banget komunitasnya. Tapi waktu itu aktif banget. Aku dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas berapa gitu aku masih aktif, suka ikut. Nah, kebetulan kalau di Tasik itu fotografernya lebih ke ini ya, wedding ya. Jadi kalau komunitas itu dia moto-motoin model yang seksi kayak gitu-gitu. Oh. Weddingnya seksi pakaiannya. Bukan. Jadi dia di komunitasnya justru foto-foto perempuan gitu. Oh jadi sukanya foto-foto model yang kayak gitu. Betul, foto-foto model. Nah, saya juga penasaran nih kalau misalnya foto-foto model kayak gitu. Itu foto-fotonya itu dijual sama fotografernya atau si modelnya sih? Biasanya sih Tahu itu nggak? jadi portfolio ya. Portofolio aja. Portfolio bagi model dan juga bagi fotografernya. Jadi kayak misalnya dia mau foto produk kan itu bisa dijadikan portfolio kan. Kayak dia bisa memposisikan orang nih gitu. Tapi kan ada hal yang kayak foto-foto model kayak gitu, terus fotonya itu dijual. Shutterstock ya, kayak gitu ya. Ya di mana aja. Kayak Ke ini. zaman dulu nggak ada sih. Oh itu Kan itu dulu kan ya. iya SMP belum ada. Shutterstock kan baru ada sekarang kan, orang yang sampai kontributor apa. Kalau zaman dulu sih nggak ada. Dan emang kalau komunitas di fotografi di Tasik itu lebih ke hobi. Kalau sekarang itu yang aku temuin komunitasnya ada yang hobi moto model juga, ada yang lebih ke street gitu. Dulu juga inget gua tuh. Emang banyak banget sih. Kayaknya kita hidup di era yang sama ya, sepantaran mungkin ya kayaknya ya. Aduh, enggak sih Lu kayaknya. pernah ngerasain nggak dulu fenomenanya foto pakai apa sih namanya itu penutup kamera tuh? Namanya penutup kamera ya, kan ada penutupnya tuh kalau kamera. Oh, I see. Foto gini, itu udah paling wah banget kayaknya. Canon ya tulisannya terus dia. Wah, gila banget di Facebook dulu. Terus pegang kamera kayak pura-pura foto Iya. tapi lensanya ketutup. Iya, kocak banget. Ada. Iya. Itu waktu di Tasik. Nah, sekarang di Jakarta lagi apa nih? Maksudnya ada proyekan kah atau hanya ikut kelas pagi tadi? Sebenarnya aku di kelas pagi itu tadinya siswa. Tadinya siswa. Terus karena mencoba mendekat nih ke yang bikin ya foundernya, namanya Pak Anton Ismail. Oh, Pak Anton. Nah, aku karena berusaha ngedekat terus kayak Pak ada yang bisa aku bantu nggak nih di Jakarta. Jadi ya aku di Jakarta ini ngerangkap 3 ya. Jadi sebagai siswa iya, sebagai panitia pameran iya, sebagai dari pihak manajemennya juga iya. Gitu. Jadi memang sehari-hari aku lebih banyak fokus di sana sih ngurusin programnya gitu. Oh, berarti banyak banget ya program-programnya di kelas ini ya. Iya, karena tadi kan ada kelas reguler, ada kita workshop juga. Berarti kerjasama. kamu juga ngisi juga kelasnya. Enggak, kalau itu enggak. ada mentor. Kan yang ngisi kan harus yang Berarti jago belum banget. jadi mentor kamu. Belum, mentornya tuh senior-senior kayak yang udah moto 15 tahun. Bukan omom ya. Kalau itu. Beda Yang kakek juga ada. Kayak siapa ya? Kalau temen-temen tahu tuh ada Don Hasman, dia etnofotografer. Nah itu dia sempet kayak ngisi juga jadi mentor di kelas pagi. Jadi emang nggak cuman
om-om ya, tapi ada abang, ada kakek, ada paman gitu. Abang, kakek, abah juga ada Iya, ya. ada ngisi di sana gitu. Dan memang mostly kayaknya laki-laki deh yang ngisi gitu. Kayak perempuan yang fotografer itu yang ngisi hanya sedikit, kayak Marta Suherman, Mbak Mulia Isnillah gitu. Yaitu kayak emang minoritas lah fotografer di perempuan di industri ini gitu ya. Emang jarang banget ya fotografer perempuan ya. Jarang. Kalau nggak salah siswanya aja 15% fotografer perempuan. Dari total berapa orang? 100 dong. Dari 100. Dari 1000 kalau nggak salah siswa. Dari 1000 cuma 15% yang cewek. Iya. Kenapa ya? Tahu nggak alasannya? Karena emang cewek mah sukanya difoto mungkin. Waduh. Nggak tahu ya kenapa ya? Karena kamu sendiri kan, lu sendiri kan cewek nih. Ketertarikannya kenapa, dan lu suka fotografinya itu foto-foto apa sih? Maksudnya kan fotografi itu ada apa sih disebutnya, beda bidang atau minat? Genre kali. Oh, genre ya. Genrenya beda kan. Lu seneng di mana tuh genrenya? Kalau aku suka motoin manusia, apapun yang berbau manusia aku senang. Oh. Gitu. Karena background aku sosiologi kan, mahasiswa sosiologi. Terus ya menjadikan fotografi itu sebagai media untuk bercerita akhirnya gitu. Jadi untuk menyampaikan background dari keilmuanku gitu. Oke. Gue juga sempet lihat juga di Instagram lu. Siap. Kagok ya? Kagok banget. Instagram lu emang setiap karya potretan yang lu posting di Instagram itu kan ada ceritanya juga di captionnya. Betul. Emang bagus banget sih. Beneran gue akuin bagus banget, dan emang foto itu bisa berbicara ya istilahnya ya. Betul, dan itu kan tergantung konteks dari apa yang kita tulis ya. Jadi kadang-kadang fotonya bagus terus kita tulis cuman let post, ya orang kan nggak tahu itu apa kan. Bener. Terus kayak misalnya ada foto tapi ya bisa jadi deskripsi yang hanya sedikit itu membantu gitu. Misalnya sapi makan sampah, udah gitu doang. Tapi itu membantu buat orang mendeskripsikan gitu kan. Ya ada juga yang caption perlu panjang, tapi ya itu konteks dari kepenulisan itu sangat membantu dari si fotografi itu sendiri sih. Oke. Lu kan sukanya genre apa disebutnya, sosial ya? Humanis atau apa ya? Apa sih namanya? Jatuhnya dibilang jurnalis juga kadang-kadang staging ya. Dibilang enggak staging juga kayak jurnalis gitu. Jadi apa ya? Ya gitulah ya, motoin manusia lah. Manusia lah. Nah, ada nggak sosok yang menginspirasi kamu di genre tersebut atau di dunia fotografi mungkin? Kalau yang menginspirasi sebetulnya Don Hasman itu ya. Don Hasman. Dia itu motret udah lebih tua dari umurku. 60 tahun apa 70 tahun gitu ya motretnya. Atau usianya? Motretnya. Umur dia 84 tahun. Wow. Dan dia kalau nggak salah motret itu dari umur 12 tahun apa 15 tahun gitu. Gitu. Terus yaitu konsistensi yang dia tunjukkan sih, dan kejujuran dari karyanya itu yang aku selalu acungi jempol. Jadi sempet dia bercerita tentang fotonya, ada banyak orang luar negeri yang motoin salah satu suku di Indonesia. Terus kayak di stage gitu kan. Di stage, terus abis itu wah ini mah staging, dia ngomong kayak gitu. Kan dia moto juga ikut di situ kan. Kalau beneran ini bentuknya kayak gimana, dia nunjukin kalau beneran kayak gimana. Dan ketika suku tersebut melakukan kayak pengamatan kayak gitu, itu tandanya udah ada musuh yang bener-bener udah yang pegang tombak kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya ini adalah sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang harus di staging terus kayak orang melihat kayak gimana gitu. Dan itu ya harusnya sih situasinya sangat mencekam yang dirasakan oleh orang untuk melihatnya ya gitu. Iya benar banget, karena gue juga suka lihat kalau foto-foto di alam liar tuh kan ya, disamperin sama beruang, binatang-binatang buas, itu luar biasa banget. Mempertaruhkan segalanya. Iya. Kalau suku di Indonesia itu memang kayak di juga gitu. Enggak. Tapi dapat cerita dari Don Hasman ya. Tapi mau nantinya. Mau kalau ada ya. Kemana suku apa?
Kalau aku masih mainnya tuh yang di Tasik, daerah Tasik. Kayak ada Kampung Adat Kuta. Oh, Kampung Naga. Masih yang di Kampung situ-situ Kuta. aja. Kebetulan aku juga tinggalnya di kampung tradisional ya. Jadi tempat ada batik di situ ya aku baru motoin hal-hal yang sederhana kayak gitu sih. Kalau yang kampung-kampung di luar Pulau Jawa dan lain-lain, Belum. bahkan luar Priangan Timur juga belum ya. Belum. Tapi pengen ya nantinya. Pengen. banget. Boleh banget. Berarti ini lu ke Jakarta ini baru pertama kali keluar Tasik dalam waktu lama atau? Betul. Oh, betul. Aku dari kecil sampai dewasa itu di Tasik ya. Di Tasik terus. Di Tasik. Jadi kalau orang nanya domisilinya mana? Domisili Tasik, lahir Tasik, hidup dari Tasik gitu. Nah, alhamdulillah sekarang bisa jawab domisili Jakarta. Domisili Jakarta. Alhamdulillah sekarang Cipete gitu. Tapi ini pertama kali yang benar-benar jauh sih, soalnya waktu dulu kan kadang-kadang kayak ngerantau ke Bandung tapi tinggalnya sama orang tua atau tinggalnya sama saudaranya orang tua gitu. Kalau sekarang bener-bener yang ngekos sendirian, jauh, nyuci sendiri kayak gitu-gitu. Ya baru ngerasain lah. Baru ngerasain loh, nyuci sendiri baru ngerasain. Dan itu juga pakai mesin cuci? Enggak. Oh enggak. Kucek ya. Kucek. baru ngerasain kayak gitu-gitu sih. Luar biasa, welcome to the club lah. Welcome to Jakarta. Nih, gue juga pernah ini ya, bukan pernah, mungkin sering juga ya. Ini juga mungkin pernah dialami sama Lulu juga. Kalau misalnya orang yang pengen mintain foto lah ke temen atau dari temen, biasanya tuh suka nembak harga. Gitu kan? Minta fotoin dong, berapa? Segini juta misalnya. Kok mahal banget, harga temen lah. Nah, gimana menurutmu kira-kira pandangannya? Apakah harus ngikut atau emang ada hal yang nggak bisa konsekuensikan? Karena untuk foto itu alatnya mahal misalnya. Kalau terkait kayak gitu tergantung kepentingan kali ya. Maksudnya kayak pertemanan itu penting atau tidak. Benar, kalau penting itu barter kan. Kita nggak dibayar nggak apa-apa karena pertemanan ini penting. Pertemanan gitu tuh harus suportif sebenarnya. Betul, bisa kayak gitu, atau kayak kita ngerasa dia mah untungnya doang misalnya kayak gitu. Tapi datang kalau mau ngutang doang. Iya, atau ngaku-ngaku, aduh aku nggak punya uang tapi mobilnya BMW. Wah. Nah itu yang perlu dilihat sih, hal-hal yang seperti itu. Isi bensin Pertalite. Tapi bisa diakali sebetulnya. Jadi ketika kita bikin perjanjian atau dari harga itu dari equipment dan juga jasa kita itu dibedakan. Misalnya equipmentnya berapa, terus buat model, buat apa dan segala macam itu dibedakan dengan harga kita. Jadi yang diturunkan adalah dari equipmentnya gitu, bukan dari jasa kita. Jadi jasa kita tuh tetap segitu, nggak bisa ditawar. Tekniknya segala macam dari settingan kameranya tetap sama. Apa diubah juga? Ini mah kualitasnya seadanya aja deh karena murah. Enggak kalau itu mah. Tapi sebetulnya kalau kayak gitu kan kita kerjanya capek juga ya sama. Aku selalu mikirnya adalah kita kerjanya capek sama, tapi kita nggak menghasilkan foto yang bagus, ya itu jadi bumerang buat kita. Iya benar. Gitu. Kayak orang misalnya ngelihat nih ada foto, misalnya aku motoin kamu ya, terus orang ngelihatnya foto siapa nih jelek banget, itu kan yang jelek nama kita juga kan. Ini nggak mau pakai lagi. Iya, bukan nggak mau pakai lagi sih. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya jadi jelek ya ke orang lain ya. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang capek gitu kalau kayak gitu. Dan ya itu tergantung bagaimana kita mensiasati gitu. Kayak ya tadi investasi ya jatuhnya. Karena sejauh ini sih fotografi itu akhirnya dari mulut ke mulut. Gitu. Kayak misalnya ada orang kinerjanya buruk, ya itu dari mulut ke mulut kena juga. Wah ini mata duitan banget misalnya gitu, ya itu dari mulut ke mulut juga gitu. Jadi ya lebih ke dipertimbangkan juga hal-hal yang demikian sih kalau menurutku ya. Di zaman sekarang kan udah banyak ya hal-hal yang bisa ditukar dari selain uang. Benar. Misalnya dia bisa bantu kita untuk masukin ke perusahaan. Proposal gitu kan. Ya bisa kan? Bisa. Kayak gitu-gitu tempat dia kerja gitu. Nah, bisa hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya tergantung. Terus kayak misalnya kalau bengkel nih, misalnya kita motoin bengkel terus kayak ya udah akhirnya barter nih, motor gua dibenerin gitu kan, dia dapat foto. Nah, hal-hal yang kayak gitu
tentu bisa dilakukan sih kalau sekarang gitu. Jadi ya opsionalnya akhirnya bertambah gitu ketimbang mikirin hanya uang aja. Oke. Gitu. Kalau misalnya fotografer itu ada project atau misalnya disuruh foto, itu cukup satu orang atau harus banyak sih? Ada tim yang misalnya yang pegang kayak tadi apa, equipmentnya beda, fotografernya beda, muanya mungkin kalau perlu. Tergantung projectnya seberapa besar kali ya. Tergantung banyak. Kayak misalnya kalau projectnya bikin iklan, pasti kan dia nggak itu bisa iya bikin sendirian kan. kalau yang pernah lu dapetin sendiri apa barengan? Apa dua-duanya pernah? Saat ini aku banyaknya justru setimnya dengan fotografer lagi. Setimnya sama fotografer lagi? Jadi kayak misalnya di wedding gitu, terus kayak belajar sama orang. Tapi kalau misalnya dari yang aku lihat, aku cuman jadi apa ya, bantu-bantu doang. Itu ya kerjasamanya banyak, ada makeup artist, ada stylist, ada yang ngehubungin apa pala talent kayak gitu, ada talentnya juga dan lain-lain tuh ya banyak juga sih gitu. Dan itu biasanya project-project yang besar. Jadi seberapa gendut si panitianya, seberapa banyak yang ikut, itu tergantung dari projectnya akhirnya gitu. Oke. Lu sendiri nih apa? Bentar lu, saya ngeblank. Lu sendiri ya, ini enggak, selain dari suka foto orang dari genre tersebut, punya apa ya ibaratnya ya, usaha lain mungkin di bidang fotografi yang kayak tadi foto wedding, atau mungkin buka jasa foto juga untuk makanan atau untuk hitanan dan lainnya, itu juga atau fokus ke di kelas apa tadi, kelas pagi aja? Saat ini sih memang aku fokusnya di situ karena di kelas pagi di situ. Jadi kan karena aku jadi siswa juga. Alright. Berarti kan aku menginduk ke mentor ya. Nah, mentorku kebetulan industrial. Jadi dia yang motoin kebutuhan perusahaan. Misal motoin pabrik, motoin tambang, terus ada CSR yang kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan aku belajar sama beliau, jadi aku lebih banyaknya sih saat ini belajar tentang industrial gitu. Nah, kalau misalnya apakah aku punya jasa yang lain gitu ya, saat ini aku menerima apa aja sih yang di apa ya, di request sama teman. Kayak kemarin ada sempet orang yang minta, Kak, fotoin aku dong sama teman-teman kosanku, tapi pengen di kosanku karena ini buat memori dan segala macam. Ya oke, boleh gitu. Album jadi sekolah juga ya boleh lah. boleh ya. Boleh lah, boleh promosiin, boleh. Kalau misalnya pengen lihat karya-karya lu tuh buat portofolionya, ada nggak sih dicantumin nggak di sosial media mungkin atau di mana? Kalau portfolio biasanya harus nanya dulu ya, karena nanya dulu. Paling untuk di kontaknya sosial kemana lu kalau mau pakai jasa Lulu nih? Silakan promosiin deh. Buat sendiri nih. Agak nggak enak ya promosi. Jadi kalau untuk saat ini teman-teman bisa kontak aku di Instagram @luluazmis gitu. Tapi kalau itu kalau misalnya untuk jasa-jasa bisa juga ke kelas pagi Indonesia juga sebenarnya, untuk bertanya ke situ, untuk nanya kayak misalnya ada kenalan nggak, atau siswa yang mungkin lagi belajar terus butuh apa ya namanya, mentoring. Pengen enggak, teman-teman pengen harga yang affordable, karena kan orang masih belajar tuh. Oke. Gitu mungkin bisa tuh didiskusikan gitu dengan pihak kelas pagi Indonesia tuh ya, catat ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan dunia fotografi, dia bilang aja lah sebagai seorang pemula, apa kira-kira yang harus disiapin? Kameranya kah dari situ udah harus bagus, atau fotografer itu sah nggak disebut fotografer kalau dia pakai kamera HP misalnya, atau harus kamera digital? Berat ya pertanyaannya. Oh, berat. Jadi kalau mau diganti? Nggak apa-apa. Kalau fotografer pemula sebetulnya sekarang kan semua orang udah jadi fotografer ya. Bisa jadi, tapi kan kalau hasilnya jelek biasanya dia mah nggak cocok, tukang foto. Tapi kan jelek atau bagus tuh persepsi seseorang. Tapi kan bisa dilihat, kalau yang jelek ya udah jelek gitu. Ya persepsi seseorang aja sih kalau menurutku. Karena kan ada kayak sekarang kan kayak foto nikahan ngeblur ya. Tahu nggak sih? Itu nggak tahu sih kalau itu. Ya, ada yang ngeblur juga kan, itu yang
kayak cowoknya jalan terus ceweknya diam tapi cowoknya ngeblur kayak gitu kan, iya, ada iya, kan iya, gitu-gitu. iya. Ya bisa jadi ada orang yang bilang bahwa itu jelek gitu. Apakah orang tersebut kemudian dibilang bahwa dia nggak cocok nih jadi fotografer? Tapi kan ada kliennya. Ada. Iya, berarti kan kalau dibilang nggak cocok, ya cocok-cocok aja jatuhnya gitu. Jadi kalau untuk dibilang bahwa fotografer itu pemula itu bagus atau enggak, sebenarnya dilihat dari apakah ada audiens yang menikmatinya apa enggak. Oke. Kalau followersnya cuma 0, ya bisa jadi bukan ya. Iya. Bisa jadi bukan. Tapi bisa jadi misalnya beberapa abad kemudian atau beberapa tahun kemudian ketika dia meninggal terus kayak itu tren baru yang mirip kayak dia, bisa jadi juga. Bisa kepake ya. Bisa kepake juga. Jadi ya kalau untuk dibilang bahwa fotografer itu harus bagus atau kayak gimana, pertama bagus itu kan perspektif dari masing-masing ya. Betul. Gitu. Terus yang kedua, fotografer apakah yang menggunakan handphone pun sudah disebut sebagai fotografer gitu. Sekarang banyak kok orang yang buka jasa foto produk menggunakan handphone, terus kayak dia bikin kayak studio mini yang bentuknya kotak gitu, terus kayak dimasukin si produknya dipoto kayak gitu, ada juga. Jadi nggak yang selalu harus kamera profesional, bahkan sekarang kan kamera HP udah mulai canggih gitu kan, bener. kayak iPhone, Samsung, udah bagus banget itu. Ya itu udah pada bagus banget gitu untuk video dan fotonya. Jadi tergantung dari orangnya itu sih, mungkin lebih ke kualitas gambar. Apakah foto itu kemudian bisa dicetak besar gitu, mungkin lebih ke bedanya ke situ. Tapi kalau untuk ke pengambilan dan lain-lain sih rasanya standar aja sih ya. Yang penting mah kalau udah mau ya udah lanjutin, pelajarin lagi lebih dalam ya. Betul. Nggak kebatas dengan alat-alat tuh, dengerin tuh. Betul. Bisa jadi belajar aja lah. Belajar aja. Nanti biasa ke kalau lu di IG-nya nanti di chat aja dulu ya, tapi jangan yang ngedeketinnya karena ada alasan lain. Apaan? Nggak ada ya. Kalau belajar fotografi, chat Kak Lulu nanti di DM aja di Instagram. Boleh. Kalau misalnya ada keinginan lain atau pengen deketin karena alasan lain, nggak akan ditanggepin juga ya kalau ya, karena kalau lu udah bentar lagi mau nikah ya. Astagfirullah. Bercandanya ke sana ya. Oke. Lu sendiri nih. Kalau misalnya hasil fotografi itu kan biasanya ada pembagusan lah atau retouch dengan editing. Kamu sendiri pakai nggak aplikasi nggak atau pure aja hasil foto kamu dari kamera? Aku pakai sih, kalau di HP tuh pakai Snapseed. Kalau di komputer atau laptop biasanya pakai Photoshop atau Canva. Ya. Kalau sekarang tuh ada yang lebih canggih, kalau teman-teman pakai AI ya. Ada bukan aplikasi sih, web namanya eVoto. eVoto. eVoto itu kayak retouch yang emang bener-bener wah itu canggih banget sih, bisa beberapa tahun lebih muda ya. Oh, jadi meskipun udah tua bisa dimudahin gitu. Bisa, yang kayak double chin hilang. Gitu. Jadi eVoto ya aplikasinya. Jadi teman-teman yang misalnya fotografernya jelek nih, editingnya udah edit sendiri aja pakai eVoto itu. Pakai eVoto. Tapi berbayar. Kalau nggak salah 600.000 ya untuk 500 kali ekspor foto. Jadi per ekspor. Jadi kalau misalnya nggak diekspor, ya cuman edit doang nyobain gitu. Ya nggak ngurangin si scoresnya itu sih. Berarti edit, screenshot. Nggak bisa, ada tulisannya. Ada tulisannya eVoto gitu. Meskipun berarti udah ada watermarknya ya saat iya, pas diekspor baru hilang. Oke. Gitu. Nah, tadi kan lu bilang kalau misalnya fotografer itu lebih banyak sering WOM ya, word of mouth itu apa? Dikenalnya gitu ya. Sekarang kan udah zamannya itu digital, media sosial sangat marak banget. Kamu sendiri pakai platform itu nggak untuk ngepromosi mungkin jasa-jasa yang tadi disebutin, kayak ya kalau misalnya untuk pribadi atau wedding boleh lah gitu kan. Dan seberapa pengaruhnya sih menurut kamu lu? Sejauh ini yang berpengaruh banget ke aku itu justru bukan di wedding ya. Kalau aku
berpengaruhnya tuh di orang, aku motoin orang gitu. Kayak misalnya foto aku yang motoin pemulung yang ada di TPA, jadi dia berternak sapi di tempat pembuangan akhir. Itu aku sampai di approach sama salah satu media gitu yang di Indonesia, terus akhirnya foto itu diterbitin di situ. Terus aku juga sampai pameran di Roma gitu. Kamu berangkat ke sana atau karya kamu? Nggak, dibikin karya di aku sana? aja. Jadi karyaku udah sampai ke sana duluan. Wah, luar biasa, banyak jalan menuju Roma, bener ya. Bener. Salah satunya foto itu lewat Instagram ya. Keren. Gitu. Itu waktu ke yang di Roma itu ada pihak yang menghubungin kamu, mereka Iya. lihatnya dari mana? Dari Instagram Yang dari juga. media? Bukan. Bukan. Itu dari temen juga, dari temen ya word of mouth itu. Oke. Terus yang kemarin juga pameran aku juga sama, dari word of mouth juga. Aku jadi diwawancara terkait apa yang aku pamerkan di Cipete Creative District. Jadi aku memfoto tentang warisan keluarga Haji Saidi. Haji Saidi. Haji Siapa? Saidi itu pemilik jalan gitu. Oh, pemilik jalan. Oke. Jadi kan kalau zaman dulu kan orang yang ngewakafin, nah nama si itu gitu kan. Diabadiin jadi pemilik jalan. Haji Nawi, Haji Saidi bener, gitu. bener. Nah itu adalah orang yang bikin gitu, orang yang ngasih gitu. Itu berarti daerah Jakarta ya? Daerah Cipete. Nama Betawi, Cipete. Aku ngekos di Haji Saidi. Oh, di Haji. Oh, jadi kamu pengen ini juga di situ karena Haji Saidi ngabadiin di situ. Wah, itu nggak sengaja sih. Oh, nggak sengaja? Nggak malah. sengaja. Jadi first time-nya gara-gara ada bocil adan sebetulnya. Jadi aku kan baru ngekos di Jalan Haji Saidi, terus ada ada anak kecil adan jam 9 pagi. Anak kecil adan jam 9. Iya. Duha kali ya di adan nih. Bisa jadi ya. Tapi kemudian aku akhirnya bertanya-tanya gitu kan. Waktu itu kan aku ke kantor jam 10 harusnya. Terus ada yang azan yang azan, terus aku nyangkanya zuhur. Wah, kesiangan nih, tapi pas lihat jam 9 gitu. Akhirnya dari situ aku baru tahu ada tempat belajar Al-Qur'an di situ. Akhirnya ditanya-tanya, ternyata yang adzan ini cucunya dari pemilik Haji Said tadi. Bukan, pemilik TPQ-nya ini. Oh, pemilik TPQ-nya. Pemilik TPQ, terus akhirnya aku tanya ini, iya ini masjid bapak saya, katanya gitu. Bapak saya yang bikin masjid ini, kata dia. Karena dia ngomongin silsilah tuh, akhirnya aku penasaran, Bu, karena aku tinggal di Haji Saidi nih, Jalan Haji Saidi, Ibu kenal Haji Saidi nggak gitu? Oh, itu kakek saya, kata dia gitu. Gara-gara itu sebenarnya. Adan bocil jam 9 pagi ya. Iya, akhirnya bisa bikin karya gitu. Luar biasa. Iya, dan itu di approach juga sama pihak Cipete Creative District-nya karena jadi sesuatu yang menarik. Aku memfoto mendokumentasikan warisan Haji Saidi. Terus akunya sendiri tinggal di Cipete dan baru gitu. Jadi akhirnya diwawancara sebagai warga Cipete yang mendokumentasikan tentang Cipete lah akhirnya. Padahal baru banget di situ ya. Luar biasa. Jadi tokoh Cipete kayaknya sekarang. Pindah ya. Pindah aja kayaknya. Biar bisa milih pilgub juga. Waduh. Pilih siapa nih, Om? Enggak ya, enggak sampai ke sana kita bahasannya. Oke deh, kita nggak kerasa banget nih lu udah lama banget ya, nggak kerasa banget, udah mau habis aja. Terakhir deh dari kamu mungkin ada tips dan juga ajakan atau nasihat, mungkin saran boleh lah bagi mereka yang ingin memulai dunia fotografi atau hobi dan ingin menjadikan fotografi sebagai jalan karir mereka. Itu nah seperti apa? Kalau tipsnya sendiri sebetulnya aku sangat menyarankan teman-teman untuk bergaul. Entah itu bergaul itu dengan berkuliah, entah itu dengan berkomunitas, entah itu cuman berteman gitu ya. Dan emang kita itu perlu guru. Perlu guru untuk belajar gitu. Kita seotodidak apapun, kalau menurutku aku bukan tipe orang yang suka dengan jalan instan ya. Mungkin ada banyak orang yang bisa dengan instan menjadi juara A, juara B gitu, terus kayak kemudian dia yang otodidak melabeli dirinya jago fotografi gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku lebih
belajar untuk belajar langsung sama masternya, karena bisa jadi apa yang kita ketahui itu sebenarnya hanya secuil gitu. Dan kita kadang-kadang perlu mengutuhkan perspektif, jadi kayak orang lain itu perspektifnya seperti apa, itu yang perlu dibangun akhirnya gitu. Jadi tipsnya adalah bergabunglah dengan lembaga pendidikan, bergabunglah dengan teman-teman yang melakukan fotografi, karena sebetulnya kita butuh guru dari situ, karena dari situ kita akan kemudian belajar lebih banyak sih gitu. Jadi ya akhirnya akan ada banyak ilmu yang dipelajari dari perkumpulan atau tempat kita belajar gitu. Karena ya kalau misalnya kita otodidak, ya kita bisa jadi akan di situ-situ aja. Tapi kalau kita berguru langsung, kadang-kadang kita bisa belajar percepatan pembelajaran gitu. Misal dia harus belajar 10 tahun, dia ngajarin ke kita dengan cara yang lebih mudah gitu. Terus misalnya dia belajar kursus sampai 25 juta sehari, tapi dia bisa ngajarin ke kita yang secara cuma-cuma kadang-kadang. Atau misalnya kita belajar juga ke lembaga kayak gitu sih, karena yang mahal tuh di situ sebetulnya. Iya, bener, dan ya. itu jarang ada di YouTube ya. Jarang banget. Makanya gabung di Bisa Kelas Pagi Indonesia. Masuk. Semoga nanti siapa tadi ownernya? Pak Anton Ismail. Pak Anton bisa ikut podcast kesini ya Pak ya. Boleh ya, nanti kita banyak ngobrol lagi tentang kelas pagi fotografi. Oke lu, makasih banyak ya atas waktunya ya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ada insight-nya dan juga manfaatnya bagi sobat mileni semua yang menonton. Boleh komen, boleh like, boleh di-share juga kalau misalnya video ini bermanfaat bagi kalian dan ingin kalian bagikan dan ngajak teman kalian buat nonton. Oke, thank you, bye-bye.